terima kasih banyak untuk Estherlita. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah dibawakan oleh Esther, mahasiswa karya Profesor Arif Satria. Selamat datang Pak Rektor dalam acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi diskusi, sesi kedua yakni tentang membangun generasi Techno-Sociopreneur Leader yang akan disampaikan oleh Rektor IPB University Profesor Arif Satria dan tentunya bersama moderator kita Dr. Alim Setiawan Slamet, Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumber Daya dan Infrastruktur. Dan langsung saja mungkin saya ingin mengundang kepada Bapak moderator kita pada siang hari ini yakni Bapak Dr. Alim Setiawan Slamet untuk dapat naik ke atas panggung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, Prof. Safrida Manuoto yang luar biasa, tidak pernah lelah berkarya dan menginspirasi kita semuanya. Kita doakan semoga Prof. Safrida selalu sehat walafiat. Juga para dekan, para kepala lembaga, terutama Pak Julius sebagai Sohibul Bait pada kegiatan pagi hari ini, juga para wakil dekan, para asisten direktur, para komisi kemahasiswaan, Pak SI juga mohon maaf, Pak Agus, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Hidup mahasiswa! IPB! 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 Ya, terima kasih. Mohon izin sekaligus mohon berkenan Pak Rektor untuk bisa ke depan karena kita akan melanjutkan sesi kedua. Kita berikan aplaus dan semangat untuk Pak Rektor. Karena formatnya sambil talkshow Pak, dialog. Ya, jadi mungkin saya pancing dulu ada 3 hal yang mungkin nanti saya berharap Pak Rektor bisa menyampaikan. Karena Pak Rektor ini salah satu pelaku utama sejarah kemahasiswaan di IPB sebagai aktivis, karena dulu aktif di Senat Mahasiswa dan juga salah satu pendiri IAS, gitu ya. Kemudian selama mungkin Pak Rektor menjadi dosen, juga Pak Rektor ini pengambil kebijakan sekarang sebagai Rektor yang menentukan juga nanti perkembangan dan dinamika kemahasiswaan IPB ke depan. Jadi yang pertama mungkin Pak Rektor nanti bisa sharing pengalaman, bisa merefleksi selama menjadi aktivis mahasiswa, dinamikanya seperti apa Pak Rektor, waktu Pak Rektor sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan Pak Rektor 5 tahun terakhir ini yang juga sangat penting ketika Pak Rektor mengintegrasikan, karena tadi Bu Saf juga menyampaikan kemahasiswaan sekarang bagian integral ya Bu Saf dari kegiatan akademik, dan Pak Rektor menyempurnakan dengan kebijakan K2020 di mana semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa sejak masuk SPB sampai nanti lulus di IPB itu adalah untuk mencapai outcome. Kalau dulu ada dikotomi, ada kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Dengan kebijakan K2020 itu semua terintegrasikan dan sekaligus sebenarnya menjawab kalau dulu ingin menjadi aktivis mahasiswa itu luar biasa perjuangannya, absensi di kelas dan sebagainya, yang kalau mau ikut jadi panitia, ikut lomba dan sebagainya itu harus ngambil jatah 20% ya Pak Rektor. Tapi karena semua sekarang diintegrasikan, semua dihitung sebagai kegiatan. Dan itu awal-awal disambut positif. Tapi belakangan karena memang ada dinamika eksternal ya dengan MBKM dan sebagainya, kemudian ada sedikit pergeseran yang tadi juga sempat ditanyakan di sesi yang pertama, ada perubahan minat memang mahasiswa terhadap Ormawa. Sebenarnya kalau turun tidak, karena minat mahasiswa untuk mengikuti UKM, mengikuti Himpro, bahkan sekarang komunitas yang banyak itu tumbuh pesat. Tapi memang untuk
aktif di BEM yang mungkin dulu Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, itu memang cerminannya adalah kemarin itu belum ada yang mendaftar menjadi ketua BEM. Biasanya dulu diperebutkan, gitu kan. Nah ini yang kemudian nanti yang ketiga, poin ketiga yang penting adalah kira-kira menurut Pak Rektor proyeksi kita ke depan, dinamika kemahasiswaan. Memang sebenarnya sudah tergambar dalam lirik lagu mahasiswa tadi Pak, karya gemilang, terus maju untuk mengkerisjah baru. Tetapi menjadi techno-sociopreneur leader sesuai visi IPB dan menyambut nanti generasi atau era emas Indonesia 2045 ini seperti apa ke depan. Nah mungkin 3 hal pokok itu yang kami bisa berharap Pak Rektor bisa sharing di awal. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya berdiri atau duduk? Duduk. Atau berlari? Baik. Yang belakang bisa lihat enggak? Yang nggak bisa lihat angkat tangan. Oh itu, oh iya. Teknologi lebih maju ternyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita semua, Prof. Safrida. Prof. Safrida itu pada waktu saya menjadi Wakil Ketua Senat Faperta, beliau jadi dekannya. Jadi beliau yang banyak membimbing saya menjadi aktivis mahasiswa. Dan saya hormati para wakil rektor yang hadir, para dekan, pimpinan lembaga, WR lengkap ya, luar biasa nih. Oh kurang Pak Ernan, enggak ada. WR 1, WR 2, WR 3, dekan cuma 2 ya? Dekan FMIPA dan dekan Fapet. Oh iya Pak Dodi itu, saya ingatnya masih wakil rektor deh. Dekan SPS. Oh dekan SKHB ada, mana? Oh ada, kok di belakang. Pak SI ada juga, alhamdulillah, para wadek ya yang hadir pada hari ini dan para mahasiswa semua. Ini mahasiswa S3 kebanyakan ya? S1, S2, S3 ya. Karena dari jauh kelihatannya banyak S3-nya. Tapi kalau dekat kelihatan S1 semua. Nah jadi Bapak sekalian, terima kasih, saya mohon maaf memang terlambat karena ada wisuda sekolah pemerintahan desa, ada 50 kepala desa yang kita serahkan sertifikat hasil mereka belajar di IPB selama 6 bulan untuk menguasai bagaimana membuat peta digital, bagaimana menggunakan drone untuk pemetaan, bagaimana membuat desa dan sebagainya. Sehingga mohon maaf saya hari ini harus terlambat karena juga hari ini ditunggu Ketua MBA, ada rapat MBA nanti siang ini. Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih pada Bu Safrida karena beliaulah yang memulai untuk menulis sejarah. Jadi ketika rektor-rektor datang ke IPB, kemudian datang ke museum, mereka bertanya, Pak Rektor, kira-kira gimana? Saya ingin membuat di kampus saya museum seperti ini. Oh gampang, tinggal panggil konsultan, panggil kontraktor, selesai. Tapi, ya ada tapinya, tapi kalau Anda belum membuat buku sejarah kampus Anda, maka tidak mungkin itu bisa dibuat. Oleh karena itu, karya Bu Safrida, sejarah IPB itu menjadi penting sekali untuk museum. Bu, saya janji bahwa karya Ibu itu tidak hanya sekedar disebarluaskan, tapi kita visualisasikan dalam bentuk museum, supaya lebih mudah dipahami. Kalau membaca 500 halaman, butuh waktu yang sangat panjang, butuh waktu konsentrasi khusus, ya. Tapi kalau lihat museum, tapi museum itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya buku sejarah. Ya, oleh karena itu saya mengapresiasi ini Bu Safrida, sebenarnya museum itu adalah tidak akan mungkin ada kalau tidak ada karya Bu Safrida, ya. Bapak sekalian, nah sekarang kita bicara tentang dunia kemahasiswaan karena yang sempat terlewat dalam buku sejarah itu adalah buku sejarah kemahasiswaan. Kalau bicara kemahasiswaan maka bicara masa lalu dan bicara masa depan. Ya. Bicara masa lalu, maka tonggak-tonggak gerakan kemahasiswaan itu kan terlihat jelas ya. Pra 65, pasca 65 sampai 78, 78 sampai 90, 90 sampai 97, 97 sampai hari ini. Ya. Jadi
pra 65, kalau kita lihat model gerakan kemahasiswaan dengannya Dewan Mahasiswa dan sebagainya, memiliki tantangan yang berbeda. Dulu tantangan politik, tantangan ideologi. 65 sampai 78 adalah tantangan pembangunan. Karena itu mengawali pembangunan. Dan kemudian pada saat itu puncaknya pada tahun 78 karena mahasiswa banyak protes, banyak demo dan sebagainya, 78 gerakan kemahasiswaan dibungkam melalui NKKBKK. Kemudian 78 sampai 90 itu adalah era NKKBKK. Pada tahun 90 Pak Emil Salim, tahu kan? Pak Emil Salim sebagai menteri yang tidak menangani kemahasiswaan. Beliau protes kepada Pak Fuad Hasan pada waktu itu sebagai Mendikbud. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Fuad Hasan, ya, dari UI. Apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim? Pak Fuad, kalau kondisi kayak gini terus, yang terjadi tahun 78-90 tidak dirubah, maka Indonesia akan terjadi krisis kepemimpinan. Mengapa? Karena kemahasiswaan dibungkam oleh Pak Harto pada waktu itu, oleh Pak Daud Yusuf, ya, Mendikbudnya. Oleh karena itu Pak Fuad Hasan kemudian mereform melalui yang disebut sebagai SK Menteri nomor berapa lupa saya, yang kemudian memungkinkan adanya Senat Mahasiswa. Ya, Senat Mahasiswa pada tahun 90 lah lahir, salah satunya di IPB pada tahun 90. Pada pertama kali saya masuk IPB, itu baru berdirinya namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, SMPT. Nah di SMPT inilah kemudian saya berkarir. Saya pertama kali masuk di mahasiswa IPB menjadi sekretaris OMA. Karena bertarung menjadi ketua OMA kalah, jadi saya sekretaris. Ya. Tingkat 2, semester 3, saya menjadi wakil ketua Senat Mahasiswa Faperta. Karena tingkat 2 bertarung menjadi ketua Senat, kalah lagi. Ya. Jadi pada waktu itu dikomponin teman-teman, maju. Masih semester 3 menjadi calon ketua Senat, kalah. Pada waktu itu Bu Safrida, kalau nggak salah ya, maaf saya kalau dikoreksi, kalau bisa ketua senat itu dari sosek. Ya, ada kata-kata gitu, wah ini ada sinyal bagus dari dekan. Ya, saya sosek, wah majulah. Ternyata kalah sama agronomi. Ya udah nggak. Yang sekarang menjadi Kadep AGH, namanya Pak Edi Santosa. Ya. Kemudian karena saya masih kecil, masih semester ketiga, Pak Edi semester kelima. Ya, beliau lebih matang, lebih apa, karena saya masih culun, ya, tapi nekat aja. Kemudian pada waktu itu, semester ke-5, saya maju untuk menjadi Presidium Senat Mahasiswa IPB, sekarang Presma. Kalah lagi. Jadi saya tuh beruntun kalah terus. Ya. Tapi bukan apa, bukan soal itunya ya, bukan soal kalah menangnya ya, tapi pada waktu itu, ada obsesi besar bagi saya untuk membuat sejarah baru kemahasiswaan di IPB. Nah, pada waktu itu kemudian saya aktif di Senat Mahasiswa itu sejak semester 1. Semester 1 saya menjadi sekretaris OMA, merangkap menjadi salah satu ketua departemen di SNPT. Jadi sejak PPKU saya sudah menjadi pengurus BMKM, kira-kira gitulah ya. Kemudian semester tingkat 2 saya menjadi salah satu ketua SMPT. Jadi baru semester 3 saya menjadi wakil ketua SMPT, mengkoordinir angkatan-angkatan 2 tahun di atas saya. Jadi anak buah saya itu angkatan 25, angkatan 26 dan sebagainya. Saya masih angkatan 27, masih anak kecil. Sehingga saya berani maju lagi gitu. Dan kemudian setelah itu, pada saat itulah tahun semester 3 ya. Pada waktu itu kita bincang-bincang di namanya DPR, di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu tempat kita diskusi dengan para mahasiswa dan sebagainya, kita berpikir bahwa saatnya mahasiswa IPB itu harus naik kelas. Jangan hanya main di level nasional melalui forum SMP dan sebagainya, kita harus going global. Pada waktu itu mahasiswa luar negeri itu nggak ada. Tapi saya membayangkan pada saat itu, ini dunia sudah mulai bersatu melalui APEC, karena ada APEC pada waktu itu kan, mau ada APEC, ada macam-macam. Mahasiswa dunia itu sudah mulai bersatu, pemimpin negara-negara sudah mulai berkumpul. Tapi kenapa mahasiswa tidak ada yang mulai berkumpul di level global? Jadi waktu itu pikiran-pikiran kita aneh. Semester 3 loh itu. Berpikir bagaimana mahasiswa Indonesia harus going global, nggak bisa nggak. Akhirnya kita bergabung di IAS, International Association of Agricultural Students. Nah di IAS itulah kemudian kita merintis.
pada waktu itu saya menjadi ketua panitia pertemuan mahasiswa Asia Pasifik. Itu semester keempat. Ya, saya diminta ketua panitia. Saya bilang saya belum pengalaman, enggak harus bisa. Bahasa Inggris enggak bisa dan sebagainya, tapi tetap di ketua panitia. Berapa sumbangan dari IPB pada waktu itu? Saya dikasih 0 rupiah. Mau ngadain acara dengan nilai 400 juta. Pada waktu 400 juta itu besar sekali, tahun 92 itu. Ya, Pak Dodi ingat tuh. Ya. Jadi 400 juta, Pak WR3, Pak Palawaruka, aduh kita nggak ada duit. Ya kalau gitu, saya nggak perlu minta duit kepada rektorat, kasih saya pinjaman untuk buat proposal yang bagus. Akhirnya saya dapat pinjaman 2 juta. Dari 2 juta itulah untuk operasional macam-macam, akhirnya terkumpullah dana kurang lebih sekitar 500 juta. Ya. Ya. Apa akibat dari 500 juta itu? Akibatnya, mata kuliah pengantar ilmu tanah saya dapat D. Kemudian mata kuliah apa lagi ya? Itu dapat E. Oh dapat E nggak ada waktu itu, D langsung F kan? Yang F nggak ada alhamdulillah, D itu ada berapa ya? Ya sisanya rantai karbon. C ya. Nah, coba bayangkan pada waktu itu karena saya ingin mensukseskan acara pertemuan mahasiswa Asia Pasifik. Kalau saya nggak total, saya nggak all out, maka akan gagal acara ini. Dan reputasi luar biasa. Pertama kali saya mengorganisir acara internasional dan itu belum ada acara internasional di Indonesia sebelum acara kita itu. IPB memulai. Nah, ketua panitia itu kemudian ketika sudah terkumpul pada waktu itu saya banyak hubungan dengan dosen. Untungnya dosen-dosen itu baik-baik semua. Dosen-dosen IPB baik semua. Kuncinya negosiasi. Saya datang ke dosen ekologi manusia, Pak mohon izin, saya nggak bisa ikut ujian. Bayangkan bukan izin kuliah ya, izin nggak bisa ikut ujian. Karena hari ini saya diterima menteri, supaya dapat dana untuk acara itu. Oh nggak apa-apa, silakan aja. Karena ke sana nanti ujian susulan aja. Semua itu tergantung komunikasi dan negosiasi. Ya. Kemudian kadang-kadang pas ujian apalagi nggak bisa. Ini bukan sekali lagi, bukan lagi kuliah, ujian saya absen. Makanya kalau dapat D itu sudah beruntung. Ya. Jadi pada akhirnya saya amburadul nilai karena setiap hari ke Jakarta cari duit, bayangkan. Tapi setelah acara itu muncul, hampir setiap hari saya muncul di TV. Di mana TV itu hanya satu, namanya TVRI. Ya, sehingga saya ngetop sekali karena apa? Semua orang pasti nonton di siaran berita, kemudian jam 7 malam itu saya muncul lagi. Orang jadi bahwa saya nggak masuk kuliah, tapi muncul di TV terus, ya. Tapi bukan muncul TV-nya, tapi dosen-dosen, oh berarti ini kerja beneran. Itu hebatnya dosen-dosen IPB yang mengizinkan saya beraktivitas luar biasa. Kemudian pada akhirnya jadilah organisasi kongres itu se-Asia Pasifik, kemudian setelah itu kita mendirikan IAS. Setelah mendirikan International Association of Agricultural Students, kemudian saya pertama kali keluar Jawa dan pertama kali naik pesawat saya ke Brazil. Pertama kali keluar Jawa, pertama kali pegang pesawat itu langsung ke Brazil yang jaraknya kurang lebih sekitar 23 jam. Yang pada saat itu untuk cari dana juga luar biasa. Nggak ada uang, sekali lagi dari IPB nggak ada. Jadi kalau sekarang mahasiswa itu, Pak dana kemahasiswaan, mahasiswa sekarang manja-manja. Ya. Saya mau keluar negeri, kan soal negosiasi. Jadi saya nggak mengatakan bahwa saya butuh 15 juta kepada menteri-menteri. Saya bertemu menteri hampir setiap hari. Saya ketemu menteri lingkungan hidup Pak Sarwono, ketemu menteri Pak Sarifudin Barsya. Saya keliling, nggak bisa audiensi, nggak ditolak. Ini mahasiswa siapa? Tahu nggak gimana caranya? Saya tongkrongin, saya datang jam 6 pagi, setengah 7 di depan pintu kementerian. Begitu menteri jam 9 datang, buka pintu, langsung saya, Pak saya dari IPB gini. Baru diterima, ngobrol di tangga, kemudian itulah latihan 2 minutes presentation. Bagaimana mempresentasikan gagasan kita mau kemana-mana dalam waktu 2 menit dari mobil ke ruangan beliau. Dapat 1 juta. Saya ngomongnya nggak gampang. Pak, saya mau keluar negeri, ada kongres gini. Saya butuh 1 juta. Saya nggak bilang kurang. Saya butuh 1 juta rupiah aja, Pak, untuk keperluan registrasi. Oh, semua 1 juta. Oh ya udah.
Kementerian lain lagi, Pak hanya butuh 1 juta Pak untuk penginapannya Pak. Kementerian lagi, Pak khusus 1 juta. Jadi lama-lama 15 menteri dapat 1 juta semua. Berangkat saya ke Brasil. Tapi kalau saya ngomong 15 juta gede waktu itu. Dia akan mengatakan, bah gede banget 15 juta, soalnya minta dia sendiri. Tapi kalau mintanya 1 juta, padahal pada waktu ngomong 1 juta, belum ada duit sepeser pun di saya. Begitu Pak Menteri Pertanian, ketemu Mensesnek, Pak kemarin saya dikasih Menteri Pertanian 1 juta Pak. Oh gitu, berarti 1 juta cukup? Cukup Pak. Nah, besok lagi ketemu Menpora, Pak kemarin dapat 2 juta Pak. Nah, terus akhirnya dapat. Akibatnya apa? Saya nggak KKN. Ya, karena apa? Karena pada saat KKN saya ke Brasil. Pada saat KKN, pilih saya KKN tapi tidak pergi ke Brasil, atau saya pergi ke Brasil, kalau duit nggak dapat, KKN hilang, ke Brasil hilang. Harus mengambil keputusan, resiko. Akhirnya saya berangkat ke Brasil pada waktu itu, disitulah saya negosiasi dengan mahasiswa negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan sebagainya. Itu pertama kali yang namanya exchange program. Jadi exchange program yang kita inisiasi di IAS, sehingga muncul beberapa mahasiswa Fateta, angkatan saya pergi ke Norway untuk praktek lapang magang di perusahaan. Jadi konsep magang di perusahaan, kalau sekarang ada magang itu paling kan di BNI, di BSI, bahkan di perusahaan. Dulu tahun 90 kita sudah mikirkan magang internasional. Dan jadi nggak jadi jalan, saya ngundang mahasiswa dari Indonesia, mahasiswa Unibrau, UB sekarang, Brawijaya, magang di Denmark. Mahasiswa dari USU, magang di mana? Mahasiswa dari UNS, magang di mana? Magang di perusahaan-perusahaan dan petani-petani di luar negeri. Jadi sekarang itu kadang-kadang, saya itu kalau berpikir, saya masih semester 4, semester 5 dulu kok hebat juga pikirannya ya. Sudah mikirin global, mikirin orang ke luar negeri, dan jadi. Belum ada WA, belum ada internet. Jadi ngirimnya pakai apa? Pakai fax, faksimil. Jadi ngirim faksimil, kemudian besok pagi datang ke wartel, ada kiriman fax nggak dari luar negeri? Oh nggak ada, datang lagi. Jadi komunikasi nggak ada, telepon nggak ada apa, hanya faksimil. Dan alhamdulillah jalan semua. Jadi tahun 90 mahasiswa IPB sudah ikut exchange program. Sekali lagi, kalau Anda sekarang magang di dalam negeri, kecil kalau sama mahasiswa angkatan 90. Harusnya sekarang magang Anda menjadi global player para mahasiswa sekarang ini mestinya. Ya. Yang itu mimpi kita bahwa mahasiswa IPB ke depan adalah global player, negosiasi level global dan sebagainya. Itu mimpi kita tahun 90-an. Dan pada tahun 90 terbukti. Ya. Kemudian pada tahun 90, pada saya sebagai National Director IAS, apa yang saya lakukan? IPB harus menjadi tuan rumah Kongres Pertanian Dunia. Semua orang mengatakan, apa mungkin? Saya lapor ke WR3, serius, Rif? Iya Pak. Karena pikiran saya apa? Begitu saya selesai, ya, kemudian tidak ada momen international forum di Indonesia, maka tidak akan ada regenerasi. Karena apa? Tidak ada orang yang terlibat banyak dalam proses kepanitiaan macam-macam. Jadi saya tuh banyak dihajar di kepanitiaan, urusan teknis. Makanya aku sekarang cerewet. Kenapa? Itu urusan saya kira-kira 30 tahun lalu, ngurusin mic, ngurusin spanduk, ngurusin macam-macam. Itu kerjaan saya dulu. Ya. Jadi intinya adalah bahwa saya menyampaikan kepada soal IAS itu dengan exchange program, dengan macam-macam. Nah, akhirnya dan sebagai National Director pertama, saya bilang sama delegasi, karena sudah berangkat ke Brasil, tahun berikutnya silakan anak buah saya berangkat ke Slovenia atau ke Denmark itu. Berangkat ke sana, sampaikan usulan IPB 2 tahun lagi menjadi tuan rumah. Nggak ada yang mau. Saya bilang, harus bisa, karena apa? Dengan adanya panitia, maka akan ada 100 mahasiswa IPB menjadi panitia. Maka itu gemblengannya luar biasa, sehingga regenerasi terjaga. Saya bilang, setiap 4 tahun, 5 tahun harus ada international event. Benar. Setelah itu, regenerasi jalan. Setelah itu ada international event lagi, muncul lagi kader-kader baru, terus. Alhamdulillah sekarang IAS masih bertahan di Indonesia selama 30 tahun. Ya. Itu strategi membuat sustainability organisasi tidak mudah. Nah saat itu IAS karena ngetop di mana-mana, bergengsi di IPB, biasalah ada namanya politik mahasiswa kan, namanya office politics, biasa. IAS disikat, mau dibubarin. Wah ini organisasi nggak berguna, elitis, macam-macam dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya menjadi presidium senat mahasiswa IPB, Presma. Tanpa saya maju, tanpa saya mengajukan calon, orang menyalonkan saya karena sudah terbukti,
sukses membangun IAS Indonesia. Akhirnya saya diminta oleh menjadi presiden mahasiswa. Nah akhirnya saya menjadi Presma. Nah setelah itulah IAS semakin kuat. Karena apa? Semakin disupport oleh Senat Mahasiswa dan sebagainya. Dan disitulah pengalaman hidup yang luar biasa. Dari IAS, kemudian Senat Mahasiswa, ya, itu adalah bagian dari investasi masa lalu yang kita nikmati hari ini. Pada saat itu saya nggak tahu, saya itu akan jadi apa. Mau jadi dosen, mau jadi apa. Karena apa? Karena yang kita pikir adalah bagaimana organisasi survive. Tapi orang-orang yang dari sekeliling saya mengatakan, senior, tenang. Kalau kamu sukses, kamu punya pengalaman banyak, kamu akan sukses di masa depan, ini investasi. Tuhan tidak akan tinggal diam, kamu sudah beri kesempatan banyak orang ke luar negeri, macam-macam. Maka insya Allah saatnya, kamu akan mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Itu kata senior-senior saya, itu membuat saya semangat. Karena mimpi saya adalah selalu, mengapa tercermin di lagu baru, yang disebut sebagai mengukir sejarah baru. Mengukir sejarah baru itu kalau setiap orang mengukir sejarah baru, artinya membuat perubahan-perubahan baru. Itulah tonggak sejarah baru di Indonesia, adalah IAS. Kemudian ada lagi IFSA, Pak Dodi itu kehutanan, ada ISEC, ada macam-macam. Itu tonggak sejarah baru. Jadi mentalitas yang saya bangun untuk pribadi saya dulu, dimanapun saya berada, saya harus membuat sejarah baru. Saya harus membuat perubahan baru yang punya impact besar di masa depan. Dan alhamdulillah, dengan prinsip sejarah baru itu, kemajuan akan tercipta. Makanya saya selalu mengatakan pada mahasiswa, buatlah legacy, buatlah footprint, buatlah sejarah-sejarah baru. Karena itulah yang membuat kita ini menjadi bermanfaat. Kalau kita membuat organisasi IAS, punya manfaat enggak? Banyak manfaatnya. Karena apa? Sekarang orang mudah keluar negeri melalui IAS dan sebagainya. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Tapi kalau saya hanya beri manfaat permen pada Pak Alim, manfaat enggak? Bermanfaat. Tapi manfaatnya kan cuma satu orang, cuma 5 menit, dan semua orang bisa memberi manfaat itu. Tapi tidak semua orang bisa memberi manfaat dengan membangun organisasi. Negeri dipaksa memimpin organisasi internasional. Coba bayangkan. Harus cepat belajar. Nah jadi sekalian, itulah kira-kira kilas balik dulu bagaimana saya merintis dunia kemahasiswaan di Indonesia, ya, dan kemudian akhirnya jadilah dosen, ya. Pada waktu itu, ini sedikit lagi ya cerita masa lalunya. Setelah ini bicara cerita masa depan. Setelah lulus, bingung mau kerja di mana. Karena titik ketidakpercayaan diri tertinggi adalah ketika kita mau lulus. Bagi S2, S3 maupun S1. Coba ini S2, S3 mana? S1 mana? Pasti titik ketidakpercayaan diri tertinggi itu pada mau lulus. Aku bisa apa ya? Gak bisa apa-apa. Ternyata begitu saya sudah ujian skripsi, ditawari oleh Pak Didi Manduri dan Pak Bunasor untuk menjadi staf BR4. Saya menjadi staf BR4. Bikin surat, bikin proposal, notulin rapat, ada tamu, bikin minum, bikin kopi. Kemudian apalagi Pak Bunasor WR4 ada rapat, saya ke kantin beli nasi, kemudian bukain nasi untuk tamu untuk ini. Jadi itu pekerjaan saya. Sampai ada teman saya mengatakan gini, Rif, kamu tuh pemimpin mahasiswa, kerja yang bener dong. Kayak saya kerja di bank. Ada teman mahasiswa sudah pakai dasi, ya, pakai mobil, kemudian katakan kerja yang konkret dong, kayak saya gini-gini. Terus sementara saya kerjanya masih apa? Bikin kopi, fotokopi, ya, kemudian beliin gado-gado, dari gado-gado itu bukain, ngasih ke itu, bikin teh, tamu Pak Bunasor dan sebagainya. Itu pekerjaan yang mengutuk orang, sehingga pada saat itu saya dekat sekali dengan OB-OB di rektorat. Sehingga banyak sekretaris rektorat ini, Bu Iyum semuanya itu teman-teman saya ketika saya beli nasi. OB-OB, tukang cleaning service, itu teman sama-sama, fotokopi, beli OB, itu teman saya itu semua. Saya bergaul dengan mereka, jadi saya tuh mengenal rektorat, mengenal itu dari bawah. Ya. Kemudian apa kata orang-orang? Kamu tuh kerja nggak konkret, kerja kok kayak gitu, macam-macam. Karena teman saya itu hebat gitu ya, saya bilang gini aja, tunggu 15 tahun lagi. Kamu jadi apa, saya jadi apa. Ingat ya, saya bilang gitu. Sekarang dia di PHK, saya jadi dekan pada waktu itu. Ya, saya bilang, saya ingat, Anda jadi apa, saya jadi apa. Saya bilang, Anda jangan sekali-kali menghina pekerjaan orang lain, ini halal dan sebagainya. Tapi sebagian alumni, yang senior-senior saya, mentor-mentor saya mengatakan, sabar. Kamu harus bekerja dari pekerjaan yang paling kasar. Harus kerjaan yang paling bawah. Nah kemudian saya kerja itu, kemudian apa?
Tiba-tiba Pak Istanal Arsyad almarhum ngundang saya. Tolong bikin laporan sama ke DPR. Nah, bikin laporan. Mulai dekat dengan rektor. Saya di BR4 loh. Pergantian rektor namanya Pak Soleh Salahuddin. Tiba-tiba Pak Soleh Salahuddin bikin disposisi. Pak Bunasor, tolong siapkan pidato saya di seminar ini. Pak Bunasor, Rif, buatin pidato. Nah, saya buat pidato. Saya kirim Pak Bunasor kirim ke Pak Soleh. Kata Pak Soleh, Pak Bunasor panggil ke sini. Pak Bun, siapa yang bikin nih? Staf saya namanya Arif Satria. Panggil. Rif, ini pidato bagus banget. Luar biasa, saya senang sekali. Kamu kerjanya apa di sekarang? Ya kerja bantuin Pak Bunasor. Kamu punya latar belakang apa? Saya presiden mahasiswa. Oh gitu, saya ketua dewan mahasiswa, kata Pak Soleh. Mulai besok kamu pindah jadi asisten saya. Nah, sehingga saya pindah menjadi asisten rektor. Kerjanya apa? Mendampingi rektor rapat pimpinan. Bu Safrida rapat, Pak Macik rapat, tugas saya apa? Notulin rapat. Lama-lama buat sambutan rektor. Itulah pergaulan saya dari tadinya awalnya bergaul dengan para OB. Para OB, Satpam, KPU, semua kenal saya semua. Kemudian menginjak tahun kedua bergaul dengan para kajur, ketua jurusan dulu namanya, dengan para dekan, karena Pak Soleh kemana selalu ikut. Network terbangun. Nah setelah itu baru jadi dosen. Jadi dosen karena saya ingin jadi dosen. Ya sudah, menjadi dosen, mengabdi di rektorat. Kemudian setelah jadi PNS, tiba-tiba saya langsung jadi sekdep di SEI. Kemudian merangkap asisten sekretaris rektor, karena saya dilantik jadi sekretaris rektor resmi. Kemudian setelah itu merangkap menjadi sekretaris LSI. Kedengaran kan? Itu adalah. Jadi saya merangkap pada umur kira-kira 25 tahun, pada waktu awal PNS, saya memiliki 3 jabatan. Pagi, jam 6 saya datang ke rektor, bikin pidato macam-macam semuanya. Jam 9, saya ke LSI, surat-surat sekretaris LSI. Setelah itu, jam 10, pergi ke jurusan sosek, perikanan, SEI, ngerjain macam-macam. Jam 12, balik lagi ke LSI, sore ke rektor lagi. Setiap hari gitu, nggak punya mobil, jalan kaki. Ya, Anda bayangkan. Naik angkot itu. Jadi ya, kalau sekarang saya jadi rektor gini-gini, itu bukan membalik telapak tangan. Anda harus tahu sejarah masa lalu saya, dari mulai mahasiswa sampai saya harus bekerja dengan OB, dengan para satpam, dengan para pegawai-pegawai tendik yang golongan 1, golongan 2, ya. Itu yang saya kerjakan, sehingga saya tahu persis pekerjaan berbagai level. Karena saya pernah menjadi tukang fotokopi, tukang beli makan, tukang menyajikan teh, tukang bikin surat, tukang bikin proposal. Saya di sekdep mimpin rabuan, bayangkan. Baru jadi PNS, jadi sekdep. Tugasnya apa? Memimpin rabuan bersama. Senior semua. Ya. Jadi itulah dari bawah betul dan seluruh skill harus dilalui. Kemudian baru menjadi direktur, kemudian menjadi dekan. Akhirnya menjadi rektor, ya. Jadi para mahasiswa semua, tidak ada yang instan di dunia ini. Itu proses panjang yang saya harus lalui. Dan semua bisa dilakukan karena apa? Dunia kemahasiswaan. Tidak mungkin saya bisa public speaking, tidak mungkin saya bisa nulis proposal cepat, tidak tanpa ada gemblengan sebagai ketua panitia. Nggak mungkin, ya. Nah, jadi itu masa lalu. Wih, udah lama ya. Sekarang bicara masa depan. Ya. Pada saat saya jadi ketua senat mahasiswa, terjadi perdebatan saya dengan Menteri Pendikbud. Perdebatannya apa? Saya ke rumah beliau, ke Menteri, buka puasa bersama, kemudian Pak Wardiman, ya, Mendikbud mengatakan, mahasiswa, kalian ini jangan demo. Ini ada surat dari mahasiswa kita di Amerika. Suratnya isinya apa? Mahasiswa IPB, mahasiswa Indonesia itu suka demo terus. Akibatnya iptek di Indonesia nggak akan pernah maju. Mahasiswa di Amerika mikirnya riset dan sebagainya. Anda itu masuk Amerika. Apa jawaban saya kepada Menteri? Begini Pak, mahasiswa negara maju dan mahasiswa negara berkembang itu berbeda konteksnya. Mahasiswa negara maju, infrastruktur politik udah mapan, parlemen sudah kritis, masyarakat sudah kritis, tidak perlu ada masyarakat yang dibela karena dia bisa membela dirinya sendiri. Mahasiswa di dunia ketiga
hanya orang-orang yang terdidiklah yang memiliki informasi yang lengkap, well informed. Sehingga keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi menjadi penting. Beda dengan di Amerika, keterlibatan dalam proses demokrasi nggak terlalu penting. Karena di Amerika yang diperlukan adalah mahasiswa lulus untuk memasuki dunia teknokrasi. Kita di sini masih memerlukan kematangan demokrasi, dan pada waktu itu tidak ada demokrasi. Sehingga perjuangan demokrasi menjadi penting. Kalau tidak ada mahasiswa, semakin terpuruklah sistem perpolitikan di Indonesia. Itu jawaban saya. Sehingga tidak tepat Pak Menteri mengatakan kita harus meniru Amerika. Yang terjadi kita akan ada krisis kepemimpinan di masa depan, dan kasihan masyarakat karena yang paling netral dan paling independen itu mahasiswa. Karena mahasiswa nggak ada kepentingan kan? Demo nggak ada kepentingan. Tapi kalau dekan-dekan demo, rektor demo, bahaya, ya. Karena semua sudah ada kepentingan, ya. Nah, oleh karena itu, apakah pernyataan saya itu menjadi relevan hari ini? Pernyataan saya tahun 95 yang saya sampaikan kepada Mendikbud. Akhirnya saya berpikir bahwa sekarang ini dua itu masih penting. Dunia teknokrasi, ya, berapa riset, kompetensi, dunia profesi, kemudian yang kedua dunia apa? Dunia demokrasi, dua-duanya masih penting. Ya. Karena apa? Karena kematangan demokrasi kita belum tinggi kematangannya. Kita masih demokrasi prosedural, belum substansial. Dan apalagi sekarang kita sudah mengasah demokrasi itu baru matang ketika sudah 7 kali pemilu. Kita baru 4 kali pemilu, baru 5 kali pemilu, butuh 2 kali pemilu lagi supaya kematangan demokrasi kita semakin tinggi. Oleh karena itu, tidak ada cara lain selain hari ini kita harus berpikir dua-duanya. Tapi porsi berkaitan dengan teknokrasi sekarang bobotnya harus semakin tinggi. Beda dengan zaman dulu, Orde Baru memang harus 50-50. Bahkan demokrasi lebih tinggi karena tantangannya luar biasa. Meskipun hari ini kita juga memiliki tantangan demokrasi baru lagi di kita kan sekarang ini. Pilpres sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini, mahasiswa pun masih menjadi kekuatan besar untuk menegakkan demokrasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, karena saya ingat kata-kata Mahatma Gandhi, bahwa ada 7 dosa besar. 1, kekayaan tanpa kerja. 2, kesenangan tanpa nurani. 3, beragama tanpa pengorbanan. 4, bisnis tanpa etika. 5, pengetahuan tanpa karakter. 6, ilmu tanpa kemanusiaan. 7, politik tanpa prinsip. Ya. Jadi 7 dosa besar Mahatma Gandhi itu menurut saya masih relevan untuk melihat situasi dunia dan situasi Indonesia hari ini. Karena ilmu kita belum bermanfaat maksimal, bisnis kita masih tidak berbasis pada etik yang baik, politik kita sebagian besar masih belum menegakkan prinsip-prinsip berbasis pada value. Dan itulah mahasiswa menjadi komponen yang penting untuk mengontrol sistem sosial yang sudah terbangun ini. Namun demikian, tren global ini membuat skema gerakan kemahasiswaan menjadi bergeser. Bergeser ke apa? Ke teknokrasi yang semakin besar. Ya. Jadi makanya saya katakan bandul. Dulu bandul itu seimbang, sekarang bandulnya memang harus mengarah kepada teknokrasi karena tuntutan perubahannya begitu dahsyat berkaitan dengan soal kompetensi. Sehingga mahasiswa sekarang memang harus dituntut untuk lebih profesional, lebih kompeten dan sebagainya. Demokrasi beda dengan tahun 90-an, sekarang sudah mulai matang, meskipun belum sempurna ya. Sehingga bandul itu memang sudah mulai bergeser. Itulah yang menyebabkan BEM terjadi krisis kepemimpinan. Ya. Karena selalu orang mengatakan bahwa BEM, istilah BEM itu sendiri adalah istilah yang dicetuskan oleh Anies Baswedan pada tahun 92 ketika beliau menjadi Ketua Senat UGM. Jadi saya, Anies, Chandra Hamzah, Wakil Ketua KPK, ya, kemudian itu masih generasi bareng ya untuk perjuangan pada waktu itu. Jadi kita namanya Senat, di sana namanya BEM. Itu BEM itu adalah istilah dari UGM, ya, bukan dari pemerintah. Kemudian diadopsi oleh pemerintah menjadi namanya BEM. Ya. Nah karena itu, Bapak sekalian, dengan bandul yang sudah mulai bergeser, ya, kepada sekarang mahasiswa banyak senang pada komunitas-komunitas, community, dunia kreatif, dunia-dunia yang memang kekinian, yang orientasinya pada impact. Apa impactnya? Impact nyata.
komunitas cinta anak petani, bagaimana membina anak-anak petani, komunitas beasiswa apa, sekarang itu banyak sekali, dan saya pada waktu ada Agri Simfoni, saya datang satu-satu, saya kagum kepada kreativitas mahasiswa membentuk organisasi yang memang merespons tantangan kekinian, satu ke masyarakat, dua bisnis, ya, ketiga ke politik, ya, ke BEM memang orientasinya adalah orientasi logika politik yang sejak dulu sampai sekarang dimanapun selalu sama, tapi dunia profesi itu dunia himpro, lebih baik diminati dan sebagainya. Jadi kalau sekarang terjadi krisis kepemimpinan BEM, tidak ada calon, makanya saya lagi mau mengumpulkan nih para ketua BEM dan sebagainya, itu salah satu transisi ya, ada perpindahan bandul, tapi kita lambat mengantisipasi. Dulu pada saat tertentu, kalau kita bobotnya demokrasi semuanya, bahaya juga, tanpa ada orang yang masuk ke dunia profesi. Ya, bahaya juga karena mahasiswa butuh profesi yang konkret. Tapi kalau sekarang sini semua, ini bahaya kan, dunia ini masih memerlukan, minimal untuk sampai 20 tahun di Indonesia ini masih memerlukan langgam demokrasi yang menjadi arena gerakan mahasiswa. Ya. Jadi menurut saya bandul ini mulai harus bergeser, tapi ini jangan ditinggalkan secara sempurna, secara 100%. Tapi harus disisakan dan harus diperkuat. Karena ini adalah proses regenerasi kepemimpinan, itu ada di sini, ya, yang nyata. Di sini bisa kepemimpinan dunia riset, kepemimpinan dunia profesional, kepemimpinan dunia usaha dan sebagainya. Tapi kalau di sini adalah kepemimpinan secara umum itu ada di BEM. Sehingga di BEM kan ada kampanye, ada ini latihan. Apalagi habis itu digoyang, mau diturunkan. Itu BEM kan gitu selalu kan, ada oposisi dan sebagainya. Itu dari saya makanan sehari-hari sejak saya tingkat 1 berhadapan dengan kelompok sana, kelompok sini. Itu biasa aja office politics. Setelah lulus teman semua. Ya, jadi Bapak sekalian, itulah tren ke depan kemahasiswaan itu harus mulai bergeser. Nah sekarang orientasi kompetensi 4.0 yang harus dibangun untuk masa depan itulah yang sekarang harus dirumuskan. Sehingga sekarang saatnya mereformulasi model gerakan kemahasiswaan pasca 2024 harus seperti apa. Sebenarnya itu Pak WR1 ya, saya Dirmawa, saya kira penting untuk segera workshop dan sebagainya, memanggil para aktivis, memanggil dunia profesional untuk mereformulasi. Tapi ya pada saat itulah di samping dunia kemahasiswaan itu penting untuk ini dunia Ormawa ini, Ormawa. Nah, ketika saya sekarang jadi rektor, maka pikiran kita apa? Bagaimana mencetak leader sebanyak-banyaknya. Ya. IPB, orang yang masuk IPB sekarang bukan orang nomor 1. Anda harus tahu itu. Ya. Dulu orang masuk IPB adalah orang nomor 1. Saya terbaik di SMA, nomor 1, masuk IPB. Kenapa? Karena PMDK, jalur undangan hanya IPB saja pada waktu itu. Nggak ada yang lain. Daripada ikut si penmaru, ujian tertulis, masih gambling, mendingan sudah berpeluang 90% masuk IPB. Jadi sebenarnya saya masuk IPB itu, mohon maaf ya, safety first. Yang penting selamat dulu. SMA masuk perguruan tinggi dulu. Soal nanti di IPB mau pilih jurusan apa, urusan nanti. Tapi sudah SMA sudah berpikir kalau saya masuk IPB saya akan masuk statistik karena suka matematika. Tapi karena kalkulus saya dapat 40, ya, akhirnya saya membatalkan masuk jurusan statistika. Sehingga IPB lah yang merusak cita-cita saya menjadi ahli statistik. Sehingga masuk dunia sosial. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah kemudian kebijakan kita ambil, bagaimana leadership harus muncul dari mahasiswa itu, maka karena orang masuk IPB bukan terbaik, karena sekarang semua orang masuk kemana-mana dengan jalur undangan, akhirnya yang terbaik-terbaik itu masuk ke kedokteran, hampir semua kedokteran, kalau enggak fakultas teknik, engineering, di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kita kebagian yang level ranking 10, ranking berapa, dan sebagainya. Ya. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Meskipun bukan yang terbaik, tapi kalau proses di sini adalah terbaik, akan menghasilkan lulusan yang lebih hebat daripada yang terbaik-terbaik itu. Ya kan? Itulah yang kita bangun, bahwa pada akhirnya apa? Pada akhirnya sekarang kita bangun K2020. Untuk apa? Bahwa untuk menjadi leader tidak hanya bisa di kelas. Kalau saya ngajar di kelas, dosen ngajar semuanya itu selama 4 tahun. Bisa nggak dia jadi leader? Nggak mungkin. Kuliah itu pelajaran transfer kognisi kebanyakan. Ya.
Tapi dunia kemahasiswaan itu adalah arena untuk mengasah leadership karena harus negosiasi, berinteraksi, mengambil keputusan, manajemen konflik dan sebagainya. Akhirnya saya bilang gitu, learning outcome IPB itu bukan learning dari hasil kelas. Learning outcome IPB, lulusan IPB harus menyatu antara dunia akademik dan non-akademik. Ini satu-satunya kebijakan yang ada di Indonesia yang kemudian mengintegrasikan akademik non-akademik menjadi satu learning outcome. Sehingga kegiatan kemahasiswaan itu bagian dari kurikulum kita. Supaya apa? Supaya memang lulusan kita adalah lulusan yang menciptakan leader, menciptakan soft skill yang baik, itu by design, by system. Selama ini orang hebat-hebat sebagainya, ya sporadis saja, tidak didesain. Nah sekarang kita mendesain, makanya ada jalur ketua OSIS. Saya buka jalur ketua OSIS, awalnya diprotes beberapa orang. Kenapa jalur ketua OSIS? Masa perguruan tinggi itu nilai, nggak ada urusan leadership. Saya bilang kalau orang calon ketua OSIS masuk IPB jalur nilai aja, nggak akan pada masuk. Mereka itu kayak saya dulu, nilainya jelek-jelek gitu kan. Pasti bersaing kalah. Tapi dia punya leadership, bibit leadership yang bagus. Kalau seorang leader, seorang ketua OSIS SMA, hampir pasti pengurus OSIS SMP, hampir pasti. Nggak mungkin ketua OSIS SMA nggak aktif di SMP, nggak mungkin. Jadi 6 tahun dia menjadi aktivis di SMP SMA, dia terbiasa manajemen konflik, terbiasa negosiasi, terbiasa public speaking, terbiasa bikin proposal cepat, terbiasa ikhlas melayani orang lain. Itu modal yang tidak ada, hanya orang yang jadi kelas saja. Itulah, kalau kita mengambil mereka, insya Allah mereka itu menjadi bibit, punya benih-benih unggul leadership yang harus terus kita kembangkan. Akhirnya saya buka jalur ketua OSIS. Sekarang kampus-kampus di Indonesia meniru itu. Ya. Karena prinsip saya 7% mahasiswa IPB ketua OSIS, ya. Yang terbaik-terbaik silakan di kampus lain nggak apa-apa, tapi yang terbaik-terbaik di kampus lain itu kalau tidak diasah leadershipnya akan menjadi tukangnya orang-orang IPB itu nanti. Dan leader kita itulah akan menjadi leader-leader yang akan menukangi, yang akan membawa tukang-tukang yang terbaik-terbaik tersebar di kampus lain. Saya sampaikan kepada Pak Alim di Dermawa, kita bukan yang terbaik, tapi PIMNAS harus yang terbaik. Bisa nggak? Bisa. Saya 2018 awal jadi rektor, Pak Alim di Dermawa, kita itu ranking ke-12 PIMNAS. Kemudian tahun depan harus ranking 1. Kata Pak Alim, waduh Pak berat sekali, dari 12 ke 1. Ya 12 kan tinggal angka 2-nya yang copot atau angka 1 yang copot. Tahun berikutnya baru angka 1-nya lepas, ranking kedua. Berikutnya lagi kedua, berikutnya lagi ketiga, berikutnya lagi ranking 1. Ya. Sekarang ranking 2 lagi, tahun depan menggolongkan ranking 1. Artinya apa? Ini menunjukkan kalau ya hanya bertumpu pada input saja tanpa proses yang baik, maka nggak mungkin orang-orang kita ini adalah orang-orang yang bisa juara PIMNAS. Saya kira Mapres dari mana? Hampir selalu finalisnya IPB, juaranya pasti IPB pasti ada. Ya, mahasiswa berprestasi dari mana? Pasti dari IPB. Karena apa? Prosesnya. Sekarang Abdidaya Ormawa terbaik mana? IPB. Jadi sekalian, input yang bukan nilai 10, kita mungkin nilai 8. Ya. Tapi kalau diproses dengan 10, orang yang kelasnya 10 diproses dengan kelas 5, hasilnya yang 8 diproses dengan 10 akan jauh lebih bagus. Itulah ekosistem yang kita bangun ya, di kemahasiswaan di IPB ini. Oleh karena itu, PIMNAS juara, Abdidaya juara, Agria Suara juara, Ormawa juara, semua banyak juara-juara. Itu bagian dari apa? Bagian dari proses yang kita bangun. Nah inilah Bapak sekalian, sekali lagi bahwa dunia ini harus terus kita jaga. Prestasi harus kita jaga, ya. Dan semua itu tergantung dari apa yang ada di otak kita. Jadi boleh kita ini biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berusaha dengan cara yang luar biasa, akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Terbukti enggak? Terbukti sekarang kan? Ya. Jadi saya mahasiswa siapapun masuk IPB dengan kondisi apapun sekarang kita poles menjadi orang lebih hebat daripada orang-orang yang juara-juara 1 di SMA itu. Nah sekarang kita terus tetap mencari orang terbaik juga. Kalau di SMA-nya nomor 1, di IPB lebih diproses lebih bagus, akan menjadi lebih hebat lagi. Jadi kita tidak pasrah pada keadaan, kita harus cari akal ya
untuk bisa terus membuat kemahasiswaan IPB dinamis sehingga menghasilkan lulusan-lulusan IPB yang bisa mengukir sejarah-sejarah baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Rektor, semangatnya. Berat kali Pak, dari tadi saya sebenarnya mau memotong biar ada waktu banyak ini, tapi semua daging semua, jadi saya kira kita juga sepakat ya Bapak Ibu semuanya. Dari yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, dari refleksi masa lalu dan bagaimana melihat ke depan sejarah kemahasiswaan ya, kata kuncinya adalah impact ya Pak Rektor. Sebenarnya bagaimana mahasiswa dan organisasi mahasiswa itu berorientasi atau bisa memberikan kontribusi, berikan impact, orientasinya, bobotnya itu yang kemudian nanti dikontekstualisasi dengan tantangan zaman. Apakah kemudian bangsa ini lebih butuh untuk konsolidasi demokrasi atau bangsa ini butuh untuk nanti maju ke depan. Dan satu lagi yang sangat penting, dunia kemahasiswaan itu adalah dunia yang sangat penting karena disitulah proses pembelajaran terbaik agar tadi bisa menghasilkan leader-leader ke depan. Nah, untuk memperkaya diskusi hari ini, saya kira kita bisa buka mungkin 2 penanya ya, Bu Safitri ya. Silahkan Bapak Ibu atau para mahasiswa yang bertanya ya 1, kemudian dari mahasiswi. Ya, oh ya, kanan yang lebih dulu tadi ditunjuk Pak Rektor. Silahkan Mas sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya mohon padat singkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak, nama saya Nur Iza Baharudin. Saya mahasiswa Magister Ilmu Pangan dan semester 1 baru masuk semester ini. Tadi mendengar cerita Bapak mengenai IAS, saya sangat tertarik tentang cerita Bapak bagaimana Bapak mendirikan IAS, suatu organisasi mahasiswa pertanian internasional, dan juga IAS ini sendiri Bapak dan juga IPB menjadi pioner ataupun pendiri dari IAS di Indonesia, dan sekarang IAS Indonesia sudah sekitar 11 yang ada tersebar di beberapa universitas Indonesia. Namun Bapak untuk di Sumatera sendiri, karena saya kebetulan dari Universitas Sriwijaya, Unsri, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi memang kalau di Sumatera itu belum ada yang namanya IAS seperti itu, organisasi internasional untuk mahasiswa pertanian. Dan baru 1-2 tahun kemarin kami mencoba mengurus legacy dan segala macam untuk pembentukan IAS ini yang pertama di Sumatera Selatan itu. Nah, ada kendalanya Bapak mengenai pembentukan dari IAS ini sendiri, organisasi mahasiswa pertanian global itu. Yang pertama adalah mahasiswanya kurang aware terhadap kenapa sih harus ikutin organisasi yang global pertanian. Kenapa enggak nasional aja udah cukup? Misalnya kalau nasional kan ada IBMP, Ikatan BEM Pertanian Indonesia. Kenapa harus global gitu? Karena belum ada aware. Yang kedua itu adalah kendala bahasa, karena kan kalau IAS global harus mengikuti bahasa internasional, terutama bahasa Inggris terutama. Nah, memang mahasiswa pertanian khususnya di Sumatera itu memang belum terlalu aware ataupun terlalu skill untuk bahasa Inggris itu belum terlalu fasih segala macam, jadi itu menjadi kendala. Dan 1-2 tahun kemarin Mas. Ya, pertanyaannya bagaimana sih untuk meningkatkan aware dan juga bagaimana meregenerasi, karena tadi kendala itu kami sangat sulit untuk meregenerasi Bapak. Gimana untuk meregenerasi biar IAS dan apa yang telah dibentuk oleh Bapak Indonesia ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Syahidatul Helma dari program Pasca Sarjana Ilmu Komputer. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa, materinya sangat meaningful sekali. Untuk pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama terkait karakter leadership ya. Saya mempercayai bahwa karakter itu pertama kali dibangun dalam sebuah keluarga gitu, di dalam keluarga. Pertanyaan saya sebenarnya lebih spesifik, bagaimana keluarga Bapak membantu ataupun mengencourage juga sehingga Bapak memiliki jiwa leadership yang kuat seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan teamwork. Kalau tadi dengar cerita Bapak tuh wah luar biasa sekali Pak, gimana Bapak
ikut organisasi-organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi itu pasti kita punya masalah gitu, konflik dalam bekerja sama. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengelola konflik-konflik dalam organisasi seperti itu? Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Langsung ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan yang dari Unsri, bagaimana membangun awareness regenerasi? Gini Mas, regenerasi yang paling efektif itu dengan event. Nggak bisa regenerasi dengan kata-kata. Kalau makanya tadi saya katakan, pertama ketika saya bangun IAS, yang saya pikirkan apa? Kira-kira IAS 5 tahun lagi masih ada enggak? Sehingga pada saat itu saya harus menciptakan calon leader, 2 calon leader di bawah saya. Setelah saya siapa, orang alternatif orang, setelah dia siapa lagi atas orang, setelah dia siapa lagi. Jadi saya menyiapkan 2 lapis sampai 3 lapis calon-calon pengganti saya. Caranya gimana? Caranya saya membangun namanya IOP. IAS Orientation Program. Itu untuk apa? Orang yang menjadi anggota harus ikut dulu. Kemudian dibuat orientasi dan sebagainya. Kemudian kalau sudah jadi anggota, bikin lagi namanya BOS, Building on Success. Itu intermediate trainingnya. Kita buat sistem regenerasi, sistem perkaderan. Jadi sistem satu itu, kemudian ini bisa bergerak. Setelah dia ikut IOP, dia harus jadi panitia. Setelah dia ini harus panitia lebih besar lagi. Jadi ada proses yang berjenjang, dan kemudian diciptakan event. Makanya saya katakan buka kita kesempatan internasional event di Indonesia. Itu akan mengasah banyak orang. Membuat orang banyak stres, ya kan? Setelah stres itu banyak kreativitas muncul. Karena under pressure. Ya, under pressure banyak ide-ide yang bergelang. Tahu nggak Bapak sekalian? Saya awal dulu mengawali itu dana 400 juta. Nggak punya modal. Pengurus ada 100. 3 bulan kemudian 90 pengurus mundur semua. Kenapa? Arif gak mampu cari duit, gak mampu ini, gak mampu itu. Sehingga hanya segelintir orang yang masih bertahan. Karena apa? Karena dunia sudah banyak tantangan, banyak macam-macam, apalagi dicibir oleh banyak orang. Tapi tinggal sisa 10 orang yang masih bertahan untuk membuat kegiatan Kongres Asia itu sukses. Yang 90 orang mengatakan, alah ini pasti gagal. Karena sudah tanda-tanda mau gagal, pada mundur semua. Tinggal 10 orang. Di antara 10 orang itu ada 4 orang yang paling gigih luar biasa. Salah satunya adalah istri saya sekarang. Ya. Jadi saya dapat jodoh di situ. Sudah tahu bahwa saya nggak punya duit. Dia tahu kenapa dia suka sama saya. Tahu saya nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi saya punya ide, punya pikiran, punya semangat, punya integritas, punya karakter dan sebagainya yang harus di. Istri saya itu visioner, ya. Dulu sama istri saya itu nggak cantik dulu. Dulu nggak cantik, serius. Coba lihat fotonya, enggak. Tapi saya melihat ada potensi kecantikan yang suatu saat 10 tahun lagi akan muncul. Bandingkan istri saya sekarang 2023 dengan istri saya tahun 95, jauh sekali. Sekarang artis saja kalah. Karena kecantikan itu kan soal teknis. Ya kan? Soal teknis saja. Begitu kita sudah punya modal, beres urusan. Yang penting apa? Yang penting dia mendukung karir kita. Itu yang paling penting. Saya sudah terbiasa rapat, sudah terbiasa ini, sudah terbiasa macam-macam. Ketika saya sekarang berkeluarga, ya enak, sarapan udah biasa, udah dari dulu kayak gitu. Sudah dari dulu kayak gitu, sudah tahu persis karakternya seperti apa. Ya. Jadi kalau ada cewek-cewek di sini, cari calon suami yang punya mobil, itu mobil orang tua. Ya. Ya. Cari orang yang gagah, ganteng-ganteng, ya dia punya duit. Ya. Yang sekarang cantik-cantik model-model, itu dimodali orang tua semua. Dulu kita masih alamiah, masih dekil dua-duanya. Ya. Tapi berarti yang visioner siapa? Saya visioner juga. Ya. Bisa menatap kira-kira istri saya 30 tahun lagi akan seperti apa wajahnya. Dari kurang cantik, dari hanya sekedar potensial cantik, sekarang menjadi cantik beneran. Nah. Itu ya, makanya
Dari 100 faktor sukses, nomor 4 adalah dukungan pasangan hidup. Itu penting sekali. Kalau istri saya nggak mendukung saya jadi rektor, nggak akan sukses saya jadi rektor. Baru mau berangkat kantor, dibel, pulang, anterin ke pasar, repot itu kalau gitu. Ya, jadi cari pasangan yang mendukung karir Anda. Jadi sekalian yang cowok-cowok jangan lihat cewek dari sisi wajahnya hari ini. Lihat benih-benih potensi kecantikan di masa depan. Bagi cewek-cewek jangan lihat cowok hari ini dompetnya. Lihat potensinya untuk di masa depan. Nah jadi ibu sekalian, itu ya. Nah itu juga sama karakter keluarga. Nanti sesi berikutnya, ya minggu depan kita diskusi lagi soal keluarga, bagaimana itu. Orang tua saya itu satu, dia bilang satu ada role model menjadi penting. Role model itu penting. Salah satu role model saya itu adalah paman saya, namanya Bakir Hasan. Dia ketua Dewan Mahasiswa UI, dosen UI, kemudian menjadi kepala antara, menjadi kepala antara, kemudian menjadi dirjen pada waktu itu, menjadi sekjen Kementerian Perdagangan. Di Pekalongan orang paling hebat dia, karena dia sosok yang SMA-nya di Amerika, AFS. Jadi di orang kampung Pekalongan tapi mengglobal. Itu role model saya. Bapak saya selalu mengatakan, tuh Pak D itu hebat kan, gini, itu Pak D hebat kan ketemu presiden. Jadi ada obsesi, saya harus lebih hebat daripada itu. Jadi itulah membangun mimpi pada saat kecil itu menjadi penting. Cita-cita itu penting. Jangan sampai orang bercita-cita, halah cita-cita kayak gini, gede-gedean, kita ini nggak punya apa-apa. Enggak. Ya. Jadi kata Bung Karno kan bener kan, bermimpilah setinggi, bercita-citalah, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu kata Bung Karno. Ya. Oleh karena itu saya ngajak kepada Anda semua, bermimpilah pada saat kita sadar. Jangan bermimpi pada saat kita tidur. Karena kalau pada saat sadar bermimpi, itu kemudian kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oleh karena itu kalau Anda punya anak, yang paling penting adalah buatlah dia bermimpi. Itu penting, punya imajinasi, punya macam-macam. Itu tuh hal yang paling mahal sekali adalah imajinasi dan mimpi. Kalau orang sudah tidak punya mimpi, tidak punya harapan, tidak pasrah pada keadaan, jangan harap dia akan punya sebuah langkah-langkah untuk menuju menjadi orang besar. Nah, jadi sekalian, itulah kecil saya banyak dididik untuk membaca oleh ibu saya, bapak saya. Ibu saya lulusan SMP, urusan batik. Bapak saya memang pernah kuliah, tapi nggak selesai. Tapi dia yang ngajari saya, baca setiap Jumat diantar ke toko buku. Baca buku. Dikasih mesin ketik suruh nulis. Tahu nggak? Siapa pertama kali nulis ke majalah anak-anak? Ditolak. Kakak saya dimuat. Pada saat SD, kata bapak saya, kamu nggak bakat, tapi kamu bisa kalau kamu kerja keras. SMP, nulis lagi, semangat lagi. Kirim ke majalah anak-anak, majalah remaja. Kemudian karena ketua OSIS, bikinlah majalah dinding sendiri. Kita angkat sendiri-sendiri menjadi pemimpin redaksi. Saya buat naskah sendiri, tempel sendiri, baca sendiri. SMA, belajar nulis lagi, ditolak lagi, bikin majalah lagi. Yang penting kita jangan sampai krisis kepercayaan diri, putus asa, frustasi, gara-gara apa? Gara-gara tidak ada cara kita untuk mencar semangat. Cara mencar semangat dan membuat kita stabil semangat adalah dengan cara tadi. Bahwa karya-karya kita tempel-tempel, kita baca sendiri, wah ternyata bisa nulis. Itu cara bahasa Jawanya ngadem-ngademi, menghibur diri. Ngayem itu penting. Coba kalau saya hidup penuh penolakan, frustasi. Seperti tadi, gagal jadi ketua OMA, gagal ketua staf fakultas pertanian, gagal menjadi senat. Itu kalau saya tidak punya keteguhan mental, habis saya frustasi. Tapi apa? Ya sudah kalau gitu ganti strategi lagi. Sampai akhirnya saya semester berapa? Semester ke-4, nulis lagi, tolak lagi. Sekarang saya di asrama, ketik tempel di pintu asrama. Baca, orang ke asrama saya pada baca. Jadi tulisan saya tersebar di dinding-dinding saja. Baru semester ke-5, tulisan saya masuk di koran. Wow, senangnya minta ampun. Muncul lagi di koran, nulis. Karena menulis itu bukan soal mengungkapkan gagasan. Menulis itu adalah melatih cara berpikir. Sekali lagi, menulis itu adalah melatih cara berpikir dan mendokumentasikan pemikiran kita. Anda ingat apa yang Anda pikirkan 3 tahun lalu? Nggak akan pernah ingat.
Tapi kalau Anda tulis, Anda ingat. 2 tahun lalu Anda kemana? Anda nggak akan ingat. Anda ingat karena apa? Ada foto. Foto adalah dokumentasi peristiwa. Tulisan adalah dokumentasi pemikiran. Facebook adalah dokumentasi perasaan. Ya enggak? Instagram itu dokumentasi perasaan kan? Kalau macam-macam itu dokumentasi perasaannya kan diary gitu, itu dokumentasi perasaan. Ya. Jadi ada dokumentasi peristiwa, dokumentasi perasaan, dan dokumentasi pemikiran. Nah itulah yang harus kita bangun, mendokumentasi pemikiran menjadi penting. Setelah 13 tahun ditolak-tolak terus, akhirnya dimuat. Coba, bagaimana membangun ketahanan emosi, ketahanan semangat dalam waktu 13 tahun hidup penuh dengan kegagalan. Kenapa? Mindset. Saya bilang, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kerja keras lebih hebat daripada orang berbakat. Sayang orang berbakat tidak kerja keras, sehingga kalah sama seperti saya, orang yang gak berbakat tapi kerja keras. Akhirnya nulis bisa, akhirnya ini bisa, akhirnya ini bisa. Karena apa? Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Orang lain tidur, saya baca. Orang lain jalan-jalan, saya rapat, saya diskusi, saya menulis, dan sebagainya. Beda. Jadi kerja keras itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kerja luar biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, itu hukum alam. Manjada wajada, kemudian manyantajih tanjah, apa namanya? Manjajtahih tanjah. Jadi kalau Anda bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu sudah hukum, ya. Jadi itu seluruh resep sederhana. Yaitulah harus dibangun oleh generasi muda adalah mental, cara berpikir mindset. Makanya saya kemarin katakan growth mindset, growth mindset, growth mindset. Bisa. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itulah prasangka itu yang harus kita bangun positif. Karena Tuhan itu akan berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau berprasangka baik, itu kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Kita berprasangka kita akan kaya, kaya beneran. Kita berprasangka akan miskin, miskin beneran. Kita akan berprasangka tidak akan bisa apa, tidak bisa apa beneran. Tapi dalam otak kita itu akan berhasil, kita sukses, kita akan tercapai. Memang banyak halangan, banyak rintangan, tapi kita melampaui. Itulah yang akan tercapai. Jadi sebenarnya kesuksesan, keberhasilan ada di otak kita. Karena otak kita menggerakkan semangat, menggerakkan langkah, mengatur strategi dan sebagainya. Meskipun perjalanan ke arah sana belum tentu mulus. Macam-macam itu. Ya. Dan itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita semakin matang. Tidak ada pelaut ulung yang muncul dari perairan tenang. Pelaut ulung harus muncul dari samudra yang penuh badai dan sebagainya. Itulah yang saya alami sejak kecil. Ya, dicecar orang, saya nggak bisa bicara. Saya tuh gagap lo ngomong dulu tuh, SD, SMP, sampai mengapa saya gagal jadi ketua OMA. Karena apa? Ketua Senat. Kenapa saya gagal pada waktu itu? Saya evaluasi diri, karena saya nggak bisa bicara. Dulu kenapa di SMP, SMA saya ketua OSIS? Karena saya paling pinter. Meskipun nggak bisa bicara, paling pinter kan di SMA kan yang penting paling pinter kan. Kalau di mahasiswa, di IPB, pinter semua. Sehingga orang yang bisa bicara, itulah yang akan terpilih. Saya nggak bisa bicara. Waduh. Tapi saya bilang, saya yakin saya akan bisa. Saya masuk jurusan penyuluhan di IPB. Orang nggak tahu, Rif, kamu tuh nggak bisa ngomong. Kenapa masuk jurusan komunikasi? Justru dengan saya nggak bisa masuk jurusan komunikasi, saya akan bisa lah. Coba. Orang nggak bisa ngomong, masuk jurusan komunikasi. Itu sableng nggak? Tapi otak di sini mengatakan, saya di sini pasti bisa. Terdorong untuk belajar, latih ngomong, belajar macam-macam. Akhirnya ya bisa ngomong kayak gini. Dulu nggak bisa saya ngomong kayak gini. Ya. Jadi kalau orang tahu, angkatan senior-senior saya dulu, angka kelas saya di asrama dulu ya, kalau tahu saya seperti apa sekarang, dia kaget-kaget. Rif, kenapa kamu sekarang bisa ngomong? Dulu kamu kan nggak bisa ngomong, macam-macam. Soal ini, mindset itu yang membuat kita ini bisa mengubah apa yang semula tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang disebut sebagai grit. Itu apa? Gigih. Makanya saya ngajarkan pada mahasiswa saya, gigih. Jangan manja seperti mahasiswa sekarang itu. Sedikit, Pak minta duit, Pak ini udah, Pak ini fasilitas ini, Pak ini macam-macam. Pak jauh jalan kaki Pak, kuliah saya di sini, kemudian dari depan jauh, ya ampun mahasiswa sekarang manja. Harap kita ini akan sukses kalau kita manja seperti itu. Ya. Makanya itulah saya mohon maaf saya cerita ini bukan apa. Ini adalah supaya Anda tahu. Sekali lagi, saya mendapatkan posisi seperti sekarang ini bukan membalik telapak tangan, bukan instan. Ini proses panjang, perjuangan menghadapi tantangan pribadi, kendala-kendala pribadi, kendala lingkungan dan sebagainya, tapi kemampuan kita untuk bisa survive
Karena kita mau belajar, optimis, itulah membuat modal kepercayaan diri. Orang percaya diri akan mudah melangkah. Orang hebat, pintar, tidak percaya diri, tidak akan pernah melangkah. Dan memulai melangkah, itu awal kita untuk membuat kemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Memang kalau melihat Pak Rektor sekarang ini sulit, apakah ini rektor yang nyambi motivator atau motivator yang nyambi rektor gitu. Dua-duanya ya. Bapak Ibu dan para mahasiswa, dulu waktu saya menjadi aktivis itu ada 3 doktrin yang diberikan para senior Pak. Jadi jadi aktivis itu harus ada 3 sukses katanya. Sukses organisasi, sukses akademisnya, sama sukses romantikanya. Nah Pak Rektor ini potret sukses ketiga-tiganya. Organisasinya sukses, akademiknya juga walaupun rente kabon tapi beliau mapres juga, mahasiswa berprestasi, dan ternyata dapat jodoh juga dari beraktivis ya Pak ya. Nah sebelum saya tutup Bapak Ibu, karena dari tadi belum ada pantun dan karena tadi Pak Rektor nyinggung masalah cantik-cantik, jadi saya ada pantun. Pantunnya saya setuju dengan Pak Rektor, bukan titik yang membuat tinta, tapi karena tinta kita bisa membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi karena cinta semuanya menjadi cantik. Terima kasih, kita berikan aplaus yang setinggi-tingginya untuk Pak Rektor. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.